Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Ibu di pertemuan sebelumnya, minggu ini kita akan mulai belajar lagi melalui video pembelajaran tentang sejarah Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi corak kehidupan manusia pada zaman praaksara. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang corak kehidupan manusia pada zaman praaksara, alangkah baiknya kita merinci dari awal dulu, mulai dari pengertian kebudayaan. Nah, sebenarnya apa sih kebudayaan itu? Di sini Ibu mengambil 3 pengertian dari 3 tokoh yang mengemukakan pengertian dari kebudayaan. Pengertian yang pertama adalah kebudayaan itu merupakan hasil dari cipta, karya, dan karsa manusia. Pengertian yang pertama ini dikemukakan oleh tokoh nasional di negara kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk pengertian kebudayaan yang kedua, Ibu mengambil dari tokoh luar, yaitu tokoh E.B. Taylor, yang mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kemampuan bermasyarakat. Seperti itu. Nah, untuk pengertian yang ketiga, Ibu juga mengambil dari tokoh luar. Tokohnya adalah Clyde Kluckhohn. Nah, menurut Clyde Kluckhohn, kebudayaan ini bersifat universal yang mempunyai kebudayaan ini ada 7 unsur kebudayaan yang sifatnya universal. Yang pertama adalah mata pencaharian, yang kedua adalah sistem peralatan hidup, yang ketiga adalah pengetahuan dan teknologi, yang keempat adalah organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelima religi dan kepercayaan, keenam kesenian, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah bahasa. Nah, seperti itu. Itu adalah 3 pengertian kebudayaan dari 3 tokoh yang berbeda. Silahkan kalian bisa pahami sendiri sebenarnya kebudayaan itu apa berdasarkan pengertian yang sudah dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk kepada pembahasan corak kehidupan dan hasil budaya pada zaman praaksara di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa yang akan kita bahas kali ini adalah corak kehidupan dan hasil budaya pada zaman praaksara yang terdapat di Indonesia. Kenapa harus digarisbawahi Indonesianya? Karena corak kehidupan pada zaman praaksara dan hasil budaya dari tiap negara itu berbeda-beda. Makanya kita garis bawahi di sini yang akan Ibu bahas adalah corak kehidupan dan hasil budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk membahas materi ini, Ibu akan membahasnya berdasarkan pembagian zaman. Nah, pembagian zaman pada masa praaksara yang akan Ibu bahas yang pertama adalah pembagian zaman berdasarkan mata pencaharian. Nah, berdasarkan mata pencaharian ini ternyata ada 3. Yang pertama adalah zaman atau masa berburu dan meramu. Zaman yang kedua adalah zaman bercocok tanam, dan zaman yang terakhir adalah zaman atau masa perundagian, seperti itu. Nah, masa praaksara ini juga selain dari ada pembagian berdasarkan mata pencaharian, ada juga pembagian berdasarkan hasil budaya. Kalau misalkan tadi di pembagian zaman berdasarkan mata pencaharian itu ada 3, nah yang sekarang akan Ibu bahas berdasarkan hasil budaya itu ada 5. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini merupakan sebutan lain untuk zaman batu tua. Seperti itu. Paleo itu tua, lit itu batu, kum itu zaman. Jadi Paleolitikum adalah zaman batu tua. Zaman batu tua itu seperti apa? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sebelum itu kita akan lanjutkan dulu zaman yang kedua. Nah, setelah zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Meso itu tengah, lit itu batu,
dan kum itu zaman. Zaman yang ketiga dari pengkategorian hasil budaya adalah zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Yang keempat, ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Dan yang terakhir, dari pembabakan zaman berdasarkan hasil budaya di masa praaksara ini adalah zaman logam. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang Ibu sebutkan tadi apa sih? Yang masa berburu dan meramu, zaman-zaman Mesolitikum, Paleolitikum, dan lain sebagainya. Sebelumnya, perlu diketahui, mungkin ada yang bertanya di antara kalian, Ibu kenapa bisa tahu kehidupan masa praaksara, kan tidak ada keterangan tertulisnya? Kan nama zamannya juga atau nama masanya juga masa praaksara, berarti tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa keadaan atau kehidupan pada zaman itu seperti apa, atau misalkan lebih jauhnya tidak ada rekaman berupa film, terus juga foto dan lain sebagainya. Tapi kok para sejarawan dan peneliti atau ahli sejarah bisa tahu bagaimana kehidupan pada waktu itu, padahal tidak ada yang bisa dijadikan alat bukti kalau misalkan kata kita orang awamnya. Seperti itu. Nah, di sini juga akan kita bahas pertanyaan dari hal tersebut gitu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah zaman berdasarkan pengkategorian mata pencarian, yaitu zaman atau masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu ini masuk juga kepada zaman Paleolitikum, kalau misalkan berdasarkan hasil budayanya, yaitu zaman batu tua. Gitu. Masa berburu dan meramu itu apa? Masa berburu dan meramu itu jadi manusia purba yang dikatakan hidup pada masa tersebut bermata pencarian berburu dan meramu. Berburu itu seperti apa? Mungkin di antara kalian juga sudah tahu ya, berburu itu seperti apa. Mencari hewan-hewan, baik itu hewan besar, kecil, dan lain sebagainya, untuk dijadikan makanan dan sumber penghidupan bagi manusia yang hidup pada masa tersebut. Nah, untuk yang kedua, meramu itu apa? Meramu itu adalah mencari bahan-bahan makanan dari tumbuhan. Misalkan, nyari daun-daunan, umbi-umbian, biji-bijian, dan lain sebagainya. Karena diperkirakan pada masa itu, pengetahuan manusia tentang misalkan bahan makanan apa saja atau tumbuhan apa saja yang bisa dimakan itu masih terbatas. Kenapa terbatas? Jadi belum seperti sekarang. Kita kan sekarang sudah tahu buah apa yang enak, terus misalkan buah apa yang rasanya asam, manis, pahit, dan lain sebagainya. Terus ada juga misalkan jenis tumbuh-tumbuhan jamur-jamuran, itu ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa karena beracun. Nah, pada waktu itu diperkirakan manusia purbanya salah satu mata pencahariannya adalah meramu, yaitu memilih dan memilah tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan, seperti itu. Jadi, kenapa sekarang kita bisa tahu makanan atau tumbuhan apa yang bisa dimakan, yang enak, manis, pahit, dan asam, itu karena pada masa itu nenek moyang kita melakukan mata pencaharian meramu, artinya memilih-milih bahan makanan dari tumbuhan, seperti itu. Nah, dari zaman berburu dan meramu ini ada sifatnya. Sifatnya yaitu manusia purba yang hidup pada masa ini hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena kan pengetahuannya masih terbatas, keterampilannya juga masih terbatas. Jadi, hidupnya itu berpindah-pindah, belum menetap seperti kita sekarang yang mendirikan rumah, hidup di suatu kampung, tercatat sebagai warga negara atau misalkan penduduk dari kampung, desa, kecamatan, dan kabupaten tersebut, gitu. Terus, faktor-faktor apa saja sih yang membuat manusia purba dan hewan-hewan yang hidup pada masa itu melakukan migrasi atau pindah-pindah tempat atau nomaden tadi? Faktor yang pertama adalah perubahan iklim ekstrim.
Ibu sebutkan di pertemuan sebelumnya pada diskusi melalui WA bahwa pada awal pembentukan bumi itu belum stabil seperti sekarang, termasuk cuaca atau misalkan iklim. Jadi pada waktu itu diperkirakan ketika misalkan musim panas itu ada yang suhunya itu panas banget, ada juga yang dingin banget. Nah, ada misalkan sebagian manusia yang hidup pada masa itu atau sebagian hewan juga bisa bertahan di kondisi itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, ketika misalkan ada manusia atau hewan yang tidak bisa bertahan di kondisi tersebut, mereka memutuskan untuk pindah atau migrasi mencari tempat lain yang lebih memungkinkan atau lebih layak untuk mereka tinggali gitu. Yang kedua, faktor yang kedua itu ada bencana alam. Mungkin kita sekarang juga masih ya mengalami berbagai bencana alam, baik itu yang diakibatkan oleh ulah kita sebagai manusia, atau misalkan karena memang dari alam sendiri gitu. Nah, pada waktu itu manusianya karena diperkirakan teknologinya belum secanggih sekarang, jadi belum ada antisipasi untuk menghindari atau misalkan mengatasi dampak-dampak dari terjadinya bencana alam. Makanya ketika misalkan ada bencana alam terjadi, mereka memutuskan untuk pindah karena dirasa tempat itu kurang aman untuk mereka tinggali. Itu. Yang ketiga, adanya ancaman pemangsa atau karnivor. Ternyata tidak semua hewan pada masa itu bisa diburu oleh manusia, atau misalkan hewan herbivora aja yang makan tumbuh-tumbuhan, tapi ada juga hewan-hewan karnivor atau pemakan daging gitu. Jadi hewan herbivora dan juga manusia yang takut akan ancaman hewan pemangsa tersebut memutuskan untuk pindah seperti itu. Yang selanjutnya, adanya perburuan manusia. Ternyata salah satu faktor kenapa hewan melakukan migrasi atau perpindahan tempat hidup adalah karena perburuan manusia. Mereka takut kalau misalkan terus-terusan diburu, makanya mereka memutuskan untuk pindah. Mungkin ya hewan juga meskipun tidak punya akal, tapi ada insting hewani yang membuat mereka merasakan bahwa di tempat ini aman atau misalkan di tempat ini layak untuk dihidupi atau tidak gitu. Nah, yang terakhir, faktor kenapa hewan dan manusia purba yang hidup pada masa tersebut bisa bermigrasi adalah tadi, migrasi hewan herbivor. Jadi ketika misalkan hewan herbivora yang merupakan hewan tumbuh-tumbuhannya migrasi, nah, hewan pemangsa atau merupakan hewan-hewan karnivora yang memakan daging, mereka kan makanannya hewan herbivor. Kalau misalkan hewan herbivornya tidak ada, lalu makanan mereka apa? Nah, di sanalah insting hewani mereka juga berperan dalam kehidupan. Jadi, si hewan karnivor ini melakukan migrasi juga, termasuk manusia purba yang pada waktu itu masih menggantungkan hidupnya pada alam. Salah satunya memangsa atau misalkan berburu hewan-hewan herbivor gitu. Terus, jangan disamakan ya kondisi kehidupan sekarang dengan manusia purba yang hidup pada masa atau zaman praaksara itu. Jadi, kalau misalkan pada zaman praaksara itu, manusia purbanya masih hidup di dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi belum kayak sekarang yang kita ada satu kampung, satu desa, satu negara, itu belum ada. Tapi mereka hidup berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil. Misalkan pindah ikut pindah, atau misalkan tinggal di sini tinggal bareng-bareng dalam kelompok kecil itu. Nah, tadi seperti yang Ibu sebutkan, masa berburu dan meramu ini masuk juga kepada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ibu, apa sih yang dimaksud zaman batu tua? Zaman batu tua ini merujuk kepada hasil budaya yang tercipta pada masa atau waktu tersebut. Nah, hasil budayanya, kenapa pada zaman atau masa berburu dan meramu ini disebut zaman batu tua atau Paleolitikum? Karena hasil budayanya masih sangat sederhana, masih sangat kasar lah kalau misalkan kita katakan. Salah satu hasil budayanya adalah kapak primbas. Kapak primbas itu seperti apa? Ciri-cirinya adalah kapak yang bisa digenggam, tentu saja terbuat dari batu, terus juga masih kasar. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang awam ingin tahu kapak primbas dan mencari sendiri di alam bebas, itu masih
Susah. Kenapa? Karena masih berupa batu yang kasar, jadi belum ada ukiran, belum ada misalkan pahatan dan lain sebagainya, tapi itu batu. Nah, kalau misalkan para sejarawan atau para ahli itu sudah bisa membedakan mana yang memang kapak perimbas yang digunakan pada masa Paleolitikum ini, atau misalkan batu biasa gitu. Nah, selanjutnya hasil budaya pada zaman Mesolitikum, Paleolitikum ini atau masa berburu dan meramu ini, salah satunya adalah alat serpih atau flex. Itu juga masih batu, cuman lebih kecil daripada kapak genggam gitu bentuknya. Yang ketiga ada alat-alat dari tulang. Alat dari tulang ini juga masih sederhana, belum ada misalkan belum dihaluskan, belum dibentuk, diruncingkan dan lain sebagainya, tapi masih berupa tulang-tulang hewan yang digunakan pada masa tersebut oleh manusia purbanya. Nah, salah satu bukti alat tulang yang digunakan pada manusia purba di zaman Paleolitikum ini ditemukan di daerah Ngandong gitu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana bentuk dari hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum ini, yaitu kapak perimbas, alat serpih atau flex, dan alat tulang yang ditemukan di Ngandong, kalian bisa search di Google dan lihat gambarnya seperti apa. Nah, sekian dulu untuk pematerian kali ini. Terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.